Di Jawa Timur, lahan bambu biasanya terdapat di dekat aliran air atau di kawasan yang memiliki kemiringan tertentu. Sesuai dengan fungsi bambu sebagai pengikat air tanah dan juga penguat tanah lahan miring. Saya masih di Kediri, nah ini di Desa Bogem tepatnya. Saya sama Pak Ansori sama Mas Budi ini mau cari rebung ya Mas ya? Oh iya. Nah ini bambunya bambu betung. Nah rebung yang dicari ini bukan, lazimnya memang biasanya di Mamam sih. Kalau kita rebung buat apa? Pasti buat masakan. Tapi kalau di sini bukan. Rebung di sini mau direlokasi, dipindah tempat. Nah kenapa dipindah tempat? Ya itu karena rebung ini sendiri dia menyerap banyak air. Nah itu dengan harapan kalau misalnya tempat yang nanti akan ditanami rebung yang baru, jadi lebih subur lah tanahnya, lebih banyak air. Di Indonesia terdapat 120-an jenis bambu yang tersebar di seluruh kepulauan. Jenis bambu yang mudah dijumpai di negeri kita adalah petung, wuluh, ori, jabal, dan bambu apus. Relokasi rebung bambu. Ini adalah cara agar pohon 1001 manfaat ini dapat tersebar luas di seluruh penjuru desa. Nih, saya baru ngeh nih. Ternyata bukan cuma rebungnya tok yang diambil, tapi juga sama bawahnya sedikit ya, batang yang dekat dengan akarnya sedikit. Berat, baru bisa tumbuh. Benar-benar. Jadi nggak ngaruh gitu sebenarnya kalau rebungnya kecil ya. Tidak, Mbak. Yang penting bisa diangkut tuh sama bawah-bawahnya sekalian semua. Bambu menjadi produk non-kayu Indonesia yang cukup penting. Pasar bambu ini tidak terbatas di pedesaan saja, tetapi juga hingga ke perkotaan. Terutama digunakan untuk keperluan penyangga konstruksi bangunan. Di beberapa negara di Asia, terutama Cina, bambu menjadi tanaman utama untuk konservasi. Hal yang kini juga banyak dilakukan di Indonesia. Cepat. Wih. Ini akarnya. Masih keangkut semua. Ini mah fix ya, bisa tumbuh ya? Iya, bisa. Oke, mari Pak. Kita kumpulin, terus kita ketemu Pak Ansori. Kita lihat seberapa banyak, abis itu langsung kita relokasi. Kita tanam di tempat yang nggak ada tebunya. Kumpulin, terus ketemu. Nah, jadi memang dipilihnya tanahnya bukan yang rata ya, memang yang miring-miring begini, karena dimaksudkan satu, nanti bambu ini memang dia akan menyerap banyak air, jadi daerah sininya jadi mengandung banyak air, jadi subur, dan yang kedua dia mengikat tanah, jadi tidak mudah longsor. Bambu ori atau bambusa bambos adalah jenis bambu keras dengan duri di rantingnya. Ini adalah jenis bambu yang daunnya sering dipakai sebagai pakan ternak. Bambu jenis ini sangat kuat dan paling sering dipakai untuk keperluan konstruksi bangunan rumah di pedesaan. Panen bambu ori perlu perjuangan khusus. Pemilihan bambu tua harus dilakukan warga sambil berjibaku dengan duri tajam di setiap rantingnya. Batang yang masih muda akan ditinggalkan supaya dapat berkembang lagi. Inilah kelebihan bambu. Sekali tanam, manfaatnya bahkan dapat dirasakan sampai beberapa generasi berikutnya. Sebab rebung akan tumbuh terus-menerus seiring musim penghujan yang datang. Bagi warga Desa Bogem, bambu ori kini menjadi sumber pendapatan baru. Bambu jenis ini dapat dipanen setelah berusia 4 tahun. Permintaan pasar pada jenis bambu ini cukup tinggi. Bagian tengah batang biasanya untuk keperluan tiang bangunan. Sementara pangkal batang banyak digunakan untuk keperluan industri pulp, kertas, dan kayu lapis.
pemanfaatan bambu itu memang luas banget. Kalau yang tadi diambil rebungnya direlokasi dengan niatan tempat yang akan ditumbuhi bambu itu